saya Deddy Dagomes di Bincang Santai edisi hari ini Kamis 4 Maret Kamis 14 2021 dengan narasumber yang kita tahu bersama di promo-promonya Motion Radio 91,8 FM maupun promo literasi milenial. Ada Kak Fauzi ya Kak? Jauzi. Ya. Oke, nama kerennya Jauzi. Wow, saya di calling. Oke, teman-teman Motion dimanapun kalian berada, yang lagi nyetir, yang lagi mager, yang lagi kerja, yang lagi mungkin makan atau lagi hangout bareng teman-teman dimanapun kalian berada, sekali lagi saya akan menemani 45 menit kalian ke depan bareng Kak Jauzi. Namanya Jauzi ya? Iya, Jauzi. Wah, susah sekali ya disebut. Oke, Kak Jauzi ini asal mana Kak? Asal Manado. Asal Manado memang, Iya. asli Manado, terus? Iya. Ibu Jaton, ayah Tidore. Oke, jadi Ibu Jawa Tondano. Teman-teman yang belum tahu Jaton itu Jawa Tondano. Iya, Jawa Tondano. Ya, yang ada makam makam Kiai Mojo ya? Iya. Makam Kiai Mojo di situ sebagai Tapi aset versi wisata. migrasi yang Gorontalo. Oh, Yang- versi migrasi ya. Jawa Tondano dan Tidore nih, kawan-kawan. Nah, teman-teman literasi maupun teman-teman Motion yang hari ini mungkin nggak tahu lagi mau ngapa-ngapain, silakan saja nonton live Instagram kami di Motion Radio 1,8 FM atau Motion Radio FM? Oh, Motion Manado ya akun Instagramnya, karena kebanyakannya saya lupa yang mana lagi. Dan langsung aja untuk pendengar setia kami di radio, yaitu di Motion Radio Manado 91,8 FM, untuk bertanya-tanya ke live chat kami di Instagram. Sekali lagi live chat kami Instagram, jadi jangan lupa. Ada Kak Jauzi ini yang akan membahas apa sih kegiatan dia selama pandemi ini dan apa sih karya-karyanya untuk menjadikan literasi booming nih, ya kan? Kita bahas literasi kan hari ini. Iya, karena Kak Jauzi adalah pegiat literasi teman-teman Motion. Nah, langsung aja nih. Kak Jauzi. Iya. Kak Jauzi. Oke, saya salah nama itu. Kak Jauzi, selama pandemi 2020 kegiatannya apa aja? Sekarang kuliah kah? Oh, iya. Atau? Saya kuliah kebetulan di Jogja. Oke, anak Jogja nih. Iya. Pandemi terus pulang. Oke, jadi orang Manado, Iya. anak Manado balik ke ambil ilmu di Jogja. Ya, Semester berapa sekarang? semester 6. Semester 6. Jadi Iya. kalau udah kena pandemi balik lagi dong. Iya, balik lagi. Udah Oke. sekitar 1 tahun di sini. Ya, kan pandemi juga udah ulang tahun. Iya. Pandemi udah ulang Iya, tahun. Semoga 1 Maret, iya kan? Gitu loh. Diusul Sampai umur juga. panjang. Iya, untuk surut ini udah ulang tahun juga. Oh enggak, Iya. besok ya ulang tahun untuk surut 5 Maret ya. Kalau nggak salah kasus pertama di Sulawesi Utara itu 5 Maret ya. Oke, ngomong-ngomong mudah-mudahan kita secepatnya berakhir nih pandemi. Amin. Tapi tetap stay dengan masker ya. Iya. Oke, karena masker akan jadi habit kita, jadikan gaya baru bagi anak muda juga dong khususnya. Karena kelihatan dengan masker kita lebih ganteng, lebih cantik. Oke, Kak Fauzi. Kak Jauzi. Saya salah nanti. Kak Jauzi ini selama berada di Manado, apa yang kopi dari Jogja terus Oh, Kak iya. bawa? Kegiatan apa sih Kak yang kopi dari Jogja terus Kak bawa ke Manado? Sama pandemi ya misalnya. Yang saya kenal atau saya pahami di Jogja itu ekosistem ilmu pengetahuannya sangat luar biasa. Oke. Jadi ada yang mengatakan bahwa kota Jogja kota pelajar. Itu benar. Kita ke sana banyak sekali ilmu yang kita dapat. Kita misalnya ingin jadi musisi, di sana ada. Ingin mengembangkan seni menulis, di sana ada. Hampir segalanya ada di Jogja, dan saya rasa di Manado itu belum ada, belum cukup lah. Ekosistemnya ya? Di ekosistem, apalagi dibantu oleh para pegiat, juga pemerintah. Dan kalau kita lihat pembangunan di Jogja itu, pembangunan misalnya sanggar seni, dan sebagainya itu sangat diperhatikan sebenarnya. Sedangkan di sini misalnya kita lihat pembangunan mall terus berlanjut, tetapi manusianya kurang. Ya. Jadi infrastruktur, infrastrukturnya perekonomiannya iya. kelihatan mencereng, tapi pembangunan manusianya iya tertinggal sebenarnya. sehingga bisa-bisa kita yang digunakan ini untuk melengkapi ya sumber daya manusia ada orang luar dong. Iya, orang luar. Bukan lagi orang Manado ya. Ini keren teman-teman Motion. Jadi kita harusnya kalau memang kita tidak didukung oleh pemerintah atau
kurang pedulinya pemerintah, ya kita bikin. iya kreatif Iya. sendiri dong. Seperti kami yang teman-teman dari literasi milenial, walaupun sedikit dia sedikit break ini beberapa bulan ini, tapi kami akan giat lagi untuk beberapa event ke depannya. Nah, teman-teman dari Kak sendiri menilai nih, kan kalau di kita juga di komunitas kami ya sebenarnya kesibukan kita masing-masing itu jadi tantangan sendiri Iya, untuk tantangan, sebuah iya. komunitas. Nah, berapa banyak sih teman-teman di komunitas, apa sih nama komunitasnya? Kasara, Kasara. komunitas sanggar literasi. Komunitas Iya. Sanggar Literasi. Literasi. Nah, teman-teman yang ingin tahu banyak dengan Kasara bisa dihubungi atau bisa Di dikemanakan? Instagram @kasara Manado. Kasara Iya, Manado. Kasara Jadi Manado. teman-teman silakan, banyak kreativitas di situ. Nah, ngomong-ngomong nih, untuk menyatukan sebuah ide atau menginfus teman-teman di Kasara untuk punya ide, ada tantangan tersendiri nggak? Ide. Maksudnya saya punya ide nih tentang itu perpustakaan nih, untuk Ah. menginfus teman-teman untuk ikut dalam ide itu. Oke, jadi karena ini bersifat komunitas, jadi ide itu dilaksanakan secara kolektif. Jadi setiap pegiat atau aktivis, kalau di Kasara itu kan namanya warga. Jadi warga Kasara itu memiliki hak yang sama untuk menyuarakan ide. Jadi kalau misalnya mereka ada ide ini, kita iakan. Mereka ada ide baru, selagi tidak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar, misalnya misalnya tidak terlalu banyak mengeluarkan anggaran. Jadi kita langsung jadi sebenarnya kunci ide itu hambatan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengantarkan ilmu pengetahuan ke gunung, ke puncak lain, muncul kreativitas. Bagaimana kalau kita mau buku di sambil mengendarai berkuda, jadi kuda literasi. Jadi sebenarnya kunci kreativitas itu ada di hambatan. Jadi semakin banyak hambatan, justru semakin banyak kreativitas yang akan lahir. Oke gitu, jadi banyak hambatan maka kreativitas makin banyak hadir. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, di 2020 apa aja yang telah dilakukan Kasara? Kami dari awal tahun itu sudah vakum karena corona. Terus Oke. sekitaran September kami sudah mulai aktivitas perjalanan. Jadi selama hampir 1 tahun kami tidak melakukan aktivitas apapun. Hanya kajian online. Iya. Dari 21 kembali lagi untuk menyiapkan. Selain perpustakaan jalanan, ada lagi tak? Kami di awal-awal pembentukan itu kami melaksanakan kegiatan ekoliterasi. Jadi penyadaran kesadaran lingkungan hidup di sekolah-sekolah. Tetapi kami baru melaksanakannya di 1 sekolah. Dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Oke, Juga ada beda film. Oke ya teman-teman, beda film, ekoliterasi dan perpus jalanan dan juga kajian-kajiannya secara online. Nah, Kasara sampai hari ini sih melihat dukungan pemerintah kepada Kasara seperti apa sih? Cukup bagus, tetapi pada akhirnya mengecewakan. Jadi apa ini? Pada 2018 Presiden Jokowi menggerakkan pustaka bergerak. Mungkin yang tahu itu pustaka bergerak. Jadi setiap pertengahan bulan itu donatur dapat mengirimkan buku secara gratis ke taman baca masyarakat semacam Kasara secara gratis. Itu kita sangat terbantu. Kemudian pada 2019 itu dibatalkan. Jadi subsidi untuk itu sudah dihentikan. Jadi itu pun kita kecewa. Jadi tidak lagi menerima donatur buku. Tapi kan sebenarnya donatur itu tidak harus lewat dari pemerintah kan? Tapi sebenarnya itu mempermudah. Karena pemerintah yang ngajak, jadi gratis. Dibagikan lagi kepada kalian. Jadi bagi sama PT Pos, jadi ketika ada donatur mau kirim buku, walaupun banyak itu tidak dibiayai biaya ongkos kirim. Jadi itu sangat luar biasa signifikan. Jadi ada subsidi tentang. Jadi walaupun dikirim berdos-dos pun tidak dibiayai, itu yang bagus. Nah teman-teman Motion, ada pertanyaan nggak? Di situ ada banyak pertanyaan tapi mungkin di HP saya mati. Ada nggak pertanyaan? Oke teman-teman Motion yang telah bergabung, ada Kak siapa ya? Ada keluar. Ada Kak Angel dan Hendal Kondo. Silakan untuk mengirimkan pertanyaan jika ada. Langsung saja ke live chat kami. Ada
ada Kak Mirna Mauludu juga ya. Kenal nggak? Pegiat. Oh, pegiat literasi nih. Nah, nanti pegiat-pegiat literasi ini sering sering ngumpul kalian di event atau ada hari khusus yang untuk kalian nongkrong bersama Untuk saat ini untuk membatasi apa ya? Iya. Kumpulan Jadi, pandemi. Ya, Kumpulan pandemi maksudnya. kita pun kumpulan saat pandemi. dihentikan sejenak. Hanya untuk memang kegiatannya benar-benar ada, baru kita langsung kumpul di kegiatan itu. Nah, dari sepanjang pandemi kan tidak ada nih kegiatannya. Terus kalian untuk bergerak kalian apa ya? Mau bilang ke dana ya? Iya, dananya berasal dari mana nih? Atau patungan kah? Patungan. Jadi untuk apa-apa kita misalnya bikin beli ini kita patungan. Jadi satu ciri komunitas kan mandiri. Jadi kalau kita banyak menerima dana dari lain kita itu kurang bebas bergerak. Jadi misalnya kita menerima dana ini, kita ingin kritik itu dibatasi oleh. Cuma ini kasar ini apa ya? Dibentuk tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya ya, kita sebenarnya melihat sebenarnya budaya baca itu tinggi sebenarnya bangsa Indonesia. Tapi kemudian orang bilang kan minat baca Indonesia kan rendah. Tapi sebenarnya itu salahnya kita itu ingin baca tetapi tidak ada fasilitas, tidak ada wadah. Misalnya kita ingin membaca buku apa, tidak disediakan apa-apa. Suruh bayar gitu banyak. Terus kita langsung dihakimi langsung membaca, ya kan? Itu tidak sama sekali tidak masuk akal kan? Jadi artinya kita memfasilitas bagaimana kita jangan hanya menghakimi orang tidak mau membaca, tetapi kita berikan ini buku silakan baca. Selama pakai sistem ini buku dibaca, banyak nggak yang baca sebenarnya di perpustakaan? Banyak sekali, bahkan ada satu bapak mungkin ada yang kenal, dia mungkin kelihatan agak sedikit apa ya, dia sering dikalah, dia sering pakai polo warna pink dan dia itu pembaca setia Kasara. Jadi ketika vakum 10 tahun, terus September kita bikin perpus, saya melihat itu matanya berbinar-binar. Wah, jarang sekali ini, baru pertama kali misalnya selama setahun banyak datang di sini. Jadi sebenarnya kita minatnya ada. Iya. Cuma fasilitas dan infrastrukturnya yang kurang. Iya. Jadi teman-teman sekalian yang ada dimanapun silakan untuk baca-baca di perpustakaan Kasara. Apakah open donation juga? Oh, silakan. Langsung masuk ke nanti kita bikin apa ya, pamfletnya open donation untuk Kasara sendiri bisa untuk para pembaca. Oke, nah banyak sekali yang bisa kita dapat dari teman-teman Motion. Sekali lagi jangan malu untuk bertanya. Silakan, apa sih ini Kasara ini? Kasara diambil dari kata apa sih? Kasara itu singkatan dari komunitas Sanggar Literasi. Oh, jadi nggak disingkatkan, hanya disingkatkan begitu. Oke, komunitas Sanggar Literasi. Pertama kali 2016 ya? 2016. Udah sekarang udah berapa banyak populasinya nih? Warganya kalau di grup itu sekitaran 80-an. Tetapi 80-an. yang memang aktif secara bergiat itu sekitaran. Ada struktur organisasinya nggak? Struktur, jadi kalau misalnya di organisasi itu piramida, ketua di bawah itu ada saling pemerintah. Kalau di komunitas kami itu melingkar. Jadi tidak ada namanya ketua, hierarki dan sebagainya. Jadi semuanya memiliki hak yang sama. Tetapi ada satu orang atau saya yang dipercayakan sebagai koordinator umum. Jadi jadi kalau ada koordinator umumnya terpusat juga tetap. Jadi strukturnya melingkar. Jadi setiap orang bisa mengambil hak, menentukan pilihan, dan di sini egaliter kita. Oke, kalau dalam Kasara sendiri nih melihat potensi-potensi anak muda ke depan nih seperti apa sih? Kan kalian bertemu dengan udah banyak ya anak muda di jalanan. Sebenarnya anak-anak muda kan banyak untuk sulit dinilai hedon, modern, mau bilang global juga bisa karena K-pop diterima, toh? Iya. Dan segala macam pop-pop di luar sana diterima, iya kan? Iya. Melihat potensi akhirnya anak muda ini ke depan, bagaimana? Iya. Menurut Kasara sendiri? Kalau menurut kami ya, sebenarnya anak muda Manado atau anak muda Sulut itu harus percaya diri dengan budayanya. Jadi juga sih. Kita menerima budaya luar, ya kita nikmati ya, bisa K-pop atau budaya barat, timur, kita menikmati. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita memiliki hazanah yang begitu luas. Iya. Budaya Minahasa, Gorontalo, begitu banyak ya, Bornong dan sebagainya. Jadi kunci dari perkembangan peradaban di Sulut adalah percaya diri dengan warisan leluhurnya. Oke teman-teman Motion, jangan lupa percaya diri.
percaya diri terhadap budaya kita masing-masing. Saya budaya Minahasa dan saya rasa saya juga percaya diri sih. Cuma memang kembali lagi basic sekolah dasar kita kan sekedar waktu dulu, ya kan? Ini perlu tantangan catatan dan harus dikritisi sebenarnya bahwa kita punya dinas yang namanya Dinas Pendidikan dan Budaya, tapi budaya katanya mereka kan terakhir budaya sekolah itu adalah apa ya? Kalau menurut salah satu kepala dinas budaya sekolah itu adalah pusat budaya kan, tapi anak-anaknya kok keluar nggak berbudaya, susah berbudaya juga, iya kan? Iya. Bahasa daerah udah jauh dari kata layak kan, bahkan terhitung bisa punah ini bahasa daerah kan. Ada 9 suku di Minahasa, Gorontalo juga mungkin ada beberapa suku kan, di Bolmong ada beberapa suku, dan untuk kota-kota besar seperti Manado ini kayaknya udah turun nih bahasa daerah. Apalagi Manado nggak tahu ini suku pakai bahasa daerah apa karena semua ada di situ, ya kan? Ini harus jadi catatan kritis nih bagi pemerintah bahwa kalau mau menyatakan bahwa sekolah ada pusat budaya harus memang benar-benar berbudaya dong, bukan hanya apa ya, tanda kutipnya ya sekedar istilah ya, sekedar di gaung-gaungkan tapi tidak dilakukan begitu. Apalagi sekarang pandemi, jadi kegiatan main engket nggak mungkin, ya kan? Kegiatan tarian tak mungkin, kegiatan sanggar apa ya, teater nggak mungkin. Berliterasi yang memungkinkan tinggal membaca. Iya kan, masing-masing pribadi. Saya belum kelar baca juga satu buku ini, sudah hampir dari bulan Desember. Kalau Desember dan November terlalu lama juga saya baca satu buku. Terlalu sibuk. Nah, dari Kak sendiri sih, pribadi Kak ini sebagai pegiat literasi nih, udah berapa banyak buku dibaca? Selalu saya guru-guru susu saya selalu bertanya, udah berapa buku kamu baca? Kan ini jangan-jangan buat perpustakaan jalanan sama dengan saya jarang baca buku. Kalau baca saya bukan termasuk dari pembaca yang gila ya. Jadi ada teman saya itu baca itu gila memang. Teman saya melihat. Iya, satu buku bisa sampai 2 hari aja, 3 hari bakal tebal. Sadis. Dan bisa dirangkum. Jadi kesimpulannya. Iya, bisa dijabarkan. Saya baca itu begini. Sadis mereka. Terus menurut Kak, kalau saya gila kan, segila itu kan? Iya. Mungkin 2 bulan 1 buku kalau saya. Yang tebal-tebal kan? Kalau saya lebih sering ke sastra Amerika Latin. Sastra Amerika Latin. Dan sastra kayak Maria Vargas Llosa dan sebagainya. Saya sih belum menemukan saya mau baca buku apa ya, belum ada apa ya, genre buku apa yang saya jadi minati, tapi saya membaca apa yang saya rasa keren nih buku ini begitu. Ada buku kan banyak juga, ada Hidup Minimalis saya beli, apalagi kan yang ringan sampai yang berat ya udah makan aja semua gitu. Punya kalau rasa ingin tahu itu udah terjawab di setengah, nggak keren nih. Kadang kan begitu kan? Langsung ganti. Iya langsung pas dapat di Gramedia buku, oh ya nggak apa-apa kan sempat Gramedia di sini Pak. Karena kita satu grup, kita satu grup Kompas Gramedia grup. Jadi kalau ke Gramedia terus ada buku, bestsellernya rupa menarik deh, beli bestsellernya. Kalau nggak cukup uang baru beli buku lain. Ya kan kadang bestseller mahal. Oke, jadi 2 bulan kan 1 buku. Nah total buku yang keingat nih berapa banyak buku yang Kak udah baca? Kan Kak pakai kacamata sama saya. Kalau biasa orang jago bagian literasi selalu pakai kacamata nih. Mungkin tidak terlalu banyak, mungkin puluhan lah. Puluhan ya, sama lah. Teman saya sampai ratusan. Bayang saya hidup dengan buku mungkin. Iya. Jadi udah selalu menulis nih ya? Sudah menulis atau masih? Kalau saya lebih sering ke blog. Jadi blog ini nulis blog ya? Tapi di salah satu pegiat kami itu namanya Salma Elolo, dia telah rilis 2 buku sekarang. Oke, rilis 2 buku. Di kami juga ada Gloria beberapa buku ada. Jadi sebenarnya tidak juga harus hadirkan buku sih bagi pegiat literasi kan. Saya juga hanya musik juga literasi. Akun-akun musik juga literasi. Akun-akun meme juga literasi kan. Karena literasi digital itu konten, lebih konten-konten kan lebih menarik. Nah, Kak sendiri sih untuk sampai hari ini blognya bisa sebutin dong nama blognya supaya bisa kan? Bisa teman-teman. Jauzi.wordpress.com. Lebih genre menulisnya kemana nih? Lebih ingin saya tulis apa langsung saya kirim. Oh jadi tulis apa aja? Biasanya kalau cerita horor tulis horor, iya kan? Saya kirim ke misalnya website tertentu. Kalau misalnya lama diterima langsung saya cancel, kirim ke blog.
Oke, bisa juga kirim ke saya dong untuk beberapa, tampilin beberapa blog saya. Blog kan, tidak bisa disebut tuh di kampus media. Oke, jadi Kak sendiri sampai hari ini kan menilai bahwa kita berpotensi nih. Iya. Iya kan, Kak sudah memberikan ruang juga untuk teman-teman belajar. Harapannya untuk ke depan, teman-teman milenial, teman-teman literasi atau Gen Z, Gen Y ini, gimana sih untuk Kak sendiri? Kak kan masih milenial juga dong. Umur berapa sih? Bisa dong bilang-bilang ke teman-teman. Lahir 2000. Tahun 2000 berarti 21 tahun nih 20. teman-teman. Oke. Belum kan, belum 21 berarti. Masuk 21 kan? Masuk 21 tahun dengan kreativitas yang sudah mumpuni nih. Mungkin yang belum, kalau dia udah ada cewek, hati-hati ceweknya, karena kayaknya Kak Zozi ini sedikit giat literasi dan banyak diminati nih. Oke, udah pacaran atau belum sih? Alhamdulillah belum. Kalau belum, masa-masa puber, mungkin SMP. jadi kata udah, jadi teman-teman itu sebelumnya sudah. Jadi Makin hari makin malas untuk. iya. Oke, untuk hari ini atau dari 2001 kegiatannya baru itu untuk Reza. Kenapa? Kegiatannya masih itu, Iya. belum ada kegiatan lain. Rencananya ada kegiatan apa aja? Rencananya kami ingin buka sekolah ekoliterasi. Iya. Sekolah ekol Iya. literasi. Oke, mirip-mirip juga dengan cita-cita kami. Oh iya. Kami ingin membuat sekolah literasi, bukan akademinya, akademi berliterasi, jadi akademi literasi. Akademi literasi Sulut ke milenial ya teman. Tapi kami lagi konsultasikan untuk mendirikan yayasan segala macam supaya kan fix nih, walaupun cuma akademi kecil tapi kita punya badan hukum yang melindungi kita. Kita harus tahu dong sebagai orang Indonesia kan. Jangan buat tapi selama ini nggak tahu ini arahnya kemana ya kan. Oke, sampai hari ini kan literasi Sulut dibilang lah memang untuk taraf nasional Sulut itu berliterasi di bawah juga. Indonesia udah di bawah dan kalau setara Indonesia juga Sulut ini belum dikategorikan pegiat seperti Jogja, seperti Jogja, Medan atau daerah-daerah lain. Sulut ini nggak tahu dari ranking ke berapa. Harapannya untuk Sulut ke depan? Apa ya? Saya Pemerintahnya gimana? Masyarakatnya gimana? mungkin untuk kami sebagai rakyat ya yang tinggal di Manado yang hidup seharian dengan berbagai macam aktivitas, mungkin lebih dikembangkan ruang publik, mungkin banyak ruang publik, ruang yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kaum marginal, kaum yang dilemahkan itu bisa berada dalam atau memiliki akses untuk ilmu pengetahuan. Jadi yang jalan Jangan batasi hanya ke sekolah. Iya. Dan pun sekolah pun kadang-kala menghitam putihkan murid-muridnya. Nah, gimana ini maksudnya? Jadi Karena putih biru dan putih merah sih. Kalau baju seragam kan putih abu-abu juga, hitam putih gimana nih? kayak apa ya? Memahalkan sekolah, kemudian akses terhadap misalnya anak pintar dan sebagainya. Jadi kayak apa ya? Kontra sekali. Jadi jadi dibisniskan intinya ya. Iya, dibisniskan. Jangan bisniskan pendidikan dong. Iya. Karena pendidikan di undang-undang kan hak semua bangsa. semua bangsa. Iya, undang-undang menyatakan bahwa pendidikan itu hak semua bangsa. Tidak terlepas hanya 9 tahun aja. Oke, jadi untuk teman-teman yang lagi berkecimpung di luar sana, apa harapannya? Apakah yuk kita bergandengan tangan atau terserah? Pegiat literasi di luar sana. Oh iya. Saya selalu ingat kata Gunawan Muhammad mungkin dikenal bahwa orang baik tidak akan pernah berdiri sendirian. Jadi misalnya di sini Kasara, di Minasa ada literasi Minasa kalau tidak salah, di Naro juga ada beberapa komunitas. Jadi sebenarnya kita berbuat kebaikan itu kita tidak sendiri, ada orang lain yang berbuat sama. Dan kalau bisa kita menjalin komunikasi yang lebih intens. Jadi jangan terpisah-pisah, jangan sendiri, tidak saling mengenal, tidak saling membuat ekosistem ilmu pengetahuan. Ini sih ya sebenarnya kita punya gap di situ. Kami punya literasi milenial ini berdiri sendiri nih. Punya teman-teman yang kita tahu literasi Minahasa, anak-anak Unima yang gabung di situ kalau salah. Ada anak-anak di literasi di Bolmo yang terakhir kami pergi kunjungi. Ada beberapa, tapi sebenarnya mereka lahir dari beberapa orang yang sama. Kalau kami kan lahir dari satu orang nih. Orang ini melahirkan juga komunitas lain. Ini yang perlu kita rembuk, kita hubungin, dan mudah-mudahan rencana kita untuk di awal tahun, di tengah tahun untuk mengumpulkan teman-teman berliterasi ini
ya diterima di ACC oleh pemerintah tuh. Siap menyelesaikan. Jadi kita coba mau dipamerkan kembali kepada teman-teman, apalagi sekolah dasar dan sekolah menengah itu, bahwa literasi itu enjoy dong, literasi itu keren dong. Iya. Jangan hanya Gembira. matematika dibikin sulit terus, ya kan, fisika dibikin sulit terus. Berliterasi itu keren. Jadi sebenarnya bahasa itu bagi gue ya, dulu kan aneh juga kita masuk sekolah jurusan bahasa begitu. Jurusan bahasa gitu, lebih baik ke sekolah menengah kejuruan. Ternyata kalau kita pandai berbahasa keren dong. Berbahasa karena kutip bukan expert juga tuh, saya berbahasa Indonesia dong dengan baik dan benar begitu. Tidak, tapi ya kita tahu berliterasi, membaca buku sering, menulis juga sering, ya kan? Karena suatu saat kan bahasa ini kalau di sekolah kayaknya IPA nih nomor satu kan. Iya. Semua berbarengan masuk IPA. Dimarginalkan gitu kan, IPS kedua, iya. Baru bahasa terakhir nih. Padahal kalau di kehidupan nyata, iya, bahasa itu punya penghasilan juga yang lumayan loh. Iya kan, keluar. Iya. Jadi harus kan bahasa dalam bentuk angka. Bahasa dalam bentuk angka yang mereka perhatikan. Iya. Padahal di kehidupan kita, jadi anak kreatif berbahasa itu bisa menghasilkan karya tulis, iya, bisa menghasilkan puisi yang indah, buku. Sastrawan-sastrawan di luar sana terkenal loh semua. Minimal lah kita tahu sastrawan ini, ya kan? Iya. Kalau menurut Dek sendiri, para sastrawan sekarang di Solo bagaimana sih? Jadi waktu SMA juga saya memiliki guru matematika dan sekaligus seorang sastrawan. Oke, keren loh dia berarti ya. Mungkin anak-anak Pak Arter Panteroli. Beliau penulis puisi yang cukup produktif, dan saya mengira dulu ada kontras antara ilmu eksak dengan sastra. Saya kira jika orang pintar matematika dia tidak akan pintar berbahasa, atau pintar berbahasa tidak akan. Justru saya menemukan itu di beliau. Jadi guru matematika sekaligus sastrawan, penyair. Jadi saya melihat banyak sekali sastrawan di Manado yang cukup yang saya panuti. Misalnya Habib Amato pada bukan puisi yang iya. Begitu ya. Nah, ngomong-ngomong untuk Jauzi sendiri nih, di 15 menit terakhir kita akan bahas tentang Jauzi sendiri nih. Tertarik tentang sastra kapan nih? Dan apa yang membuat, atau memang jurusan bahasa waktu SMA? Oh enggak. Oke. SMA jurusan apa? IPA. Nah, eksakta nih teman-teman. Jadi tadi dia sudah singgung eksakta, ternyata dia sendiri begitu. Nah, eksakta yang sekarang kuliah jurusan filsafat. Oh, jadi nyambungnya sekarang di sini ya, iya, filsafat ini. Oke, nyambungnya sekarang dia di filsafat. Jadi anak-anak sastrawan ya memang lebih memilih sekarang ya dari IPA, saya filsafat aja gitu. Kan jago-jago amat sih di IPA jadi jadi medium lah ya kan. Ya sama juga kita berdua di medium lah untuk hal eksakta. Nah, ngomong-ngomong awal mula tertarik dan saya mau bisa dibikin ini Kasara ini. Pertama ya, saya terinspirasi dari kakak saya juga di Jogja. Jadi mereka membangun rumah baca komunitas, dan ini cukup berkembang sangat pesat. Para pendirinya itu dosen-dosen, jadi bikin komunitas rumah baca komunitas, dan diam-diam saya mengamati, saya mengikuti bagaimana kalau misalnya itu mau SMA, saya ingin membangun serupa dengan kakak saya tersebut. Jadi saya mencoba membangun komunitas literasi. Jadi saya lihat banyak contoh dari luar. Oke, jadi awal mula dari influence-nya kakak ya. Iya. Kakak datang menjadi panutan, menjadi contoh. Kemudian Kasara dibangun bagaimana nih? Kumpul teman-teman kah, atau tadi kan bilang main catur? Nah, iya. Jadi main catur terus ngomong skak. Apa ya? Gimana dong? Jadi sebelumnya ya saya bergabung di salah satu organisasi pelajar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM pelajarnya. Jadi di situ sudah ada jaringan kultur ya. Jadi teman-teman IPM itu saya ajak bagaimana kalau misalnya bikin komunitas yang memadai literasi tersebut. Jadi mereka pun iya saja. Terus saya mengambil buku dari rumah, kemudian setiap kajian saya taruh buku ke tempat itu. Jadi mulai terbiasa dan kemudian membangun komunitas. Oke, jadi setiap
dimulai apa ya, ekosistem. Jadi kita bangun ekosistemnya dulu. Iya, ekosistemnya dulu. Ya terus dari kalau diri sendiri punya tantangan sendiri dari diri sendiri. Karena kan anak-anak pegiat literasi itu sebenarnya harus konsen nih, misalnya ini harus baca buku loh. Kadang kan kalau saya sendiri pribadi, saya sudah lelah, tapi harus buka buku. Kadang cuma 4 halaman, 3 halaman. Iya. Tutup lagi harus tidur. Iya kan? Tidur. Jadi ada buku bestseller nggak untuk buku andalan kamu nggak selama ini? Kalau andalan ya. Di luar firman Tuhan, di luar kitab suci ya. Oh iya. Karena bagi saya juga, ya bukan andalan saya, kitab suci saya gitu. Iya. Di luar kitab suci nih. Oke, ada buku andalan nggak? Kalau saya itu, kalau untuk tahun ini saya baca Guru Aini, Andrea Hirata. Itu bagus sekali isinya. Dan juga jadi bisa direkom ke teman-teman juga baca. Dan saya juga pasti akan membaca, iya, karena keren ini kelihatannya. Jadi saya memulai tahun baru dengan melis buku-buku apa yang saya baca selama. Oh, jadi selalu begitu ya? Baru tahun ini saya mulai secara sungguh-sungguh. Kemarin saya bikin list, kemudian di tahun akhir tahun baru saya laksanakan. Oke. Iya. Oke, jadi sekarang ada list buku dan Iya, buku ini silakan. Andrea Hirata punya yang Andrea Hirata. Hirata. Ya, saya ingat mukanya. Karena berapa kali juga buku launchingnya saya nonton di YouTube. Oke, jadi buku itu yang jadi sekarang digiat untuk dibaca. Jadi tantangan sendiri enggak? Ada tantangan sendiri enggak untuk menyelesaikan sebuah buku atau project atau apa dalam hidup? Sebenarnya cari waktu yang pas dan pastikan semua pekerjaan sudah selesai. Oke. Jadi misalnya kalau tugas kuliah Itu sih atau yang tugas sekolah selesaikan, terus cari waktu yang pas untuk membaca. Kalau saya sendiri senangnya itu sore hari. Sore menikmati angin, sepoi, menyiram teh sambil membaca. Jadi sama dengan orang tua ya, baca koran begitu. Iya. Iya, kalau saya paling malam menyediakan waktu jam 10-an. Iya. Kalau Malam juga bagus sekali. ya pekerjaan saya sudah selesaikan, saya dari luar misalnya, terus biasanya kan saya juga dari luar udah kerja, di dalam rumah juga kerja begitu kan. Pas sudah selesai kerja, saya mandi dong. Itu aku mandi baru sama sih buat teh, atau enggak juga buat teh sih, biasanya Kopi. tidur dan sandaran di tempat tidur, terus buka buku yang lagi harus diselesaikan. Jadi pas baca 2-3 halaman itu sudah ngantuk misalnya, baru baca ya kitab suci sendiri, doa dan tidur. Saya sih biasanya begitu, karena kalau mau bangun pagi sudah cepat-cepat harus Sudah beraktivitas, jadi kejar aktivitas hari itu lagi. Jadi tapi gadget ini sangat membantu loh untuk tambah-tambah kalau di luar kan. Iya. Di luar baca buku, nggak baca buku lain misalnya, ya baca aja sih historia.com. Ya kan saya bukan mempromosi sih, tapi keren loh Historia ini, para penulis artikelnya menulis kembali sejarah-sejarah yang sebenarnya kita udah pernah baca nih, tapi di sini kayaknya diulas lagi. Itu keren. Itu saya pasang notifikasi di Historia. Oh, mantap. Ya. Jadi kita bukan promosi ya, tapi memang bagus isinya. tapi keren-keren nih bagi pegiat literasi, kayaknya harus jadi apa? Jadi web kunjungan utama nih Historia. Karena sejarah-sejarah yang diulas ya, harus kan? ramaikan juga medsos kita dengan mengikuti apa ya, halaman-halaman yang menyediakan bahan bacaan yang bagus untuk kita. Kayaknya dan anak-anak pegiat literasi jangan hanya juga membaca untuk diri sendiri sih, tapi apapun yang kita baca harusnya kita sharing atau kita publish dong di akun kita masing-masing loh. Saya baca buku ini tentang minimal lah 1-2 kesimpulan ya kan. Bab satunya simpulan apa misalnya, atau terserah lah gimana caranya, yang penting kita bisa influence teman-teman lain untuk tertarik membaca. Apalagi halaman-halaman blog teman-teman yang sering menulis, kayaknya kita harus saling topang nih, minimal nggak usah kasih apa-apa tapi bantu-bantu share artikel yang mereka tulis. Nah, kita udah kurang lebih 10 menit ke depan lagi bersama, tapi belum ada yang bertanya. Saya mau bertanya sendiri apa gimana ya? Saya bertanya lagi nih terkait habitnya Kak sekarang. Kak kan tadi bilang minum kopi nih biasanya. Habit Kak sekarang apa sih? Kebiasaannya Kak? Bangun tidur, makan. Manusia normal seperti biasa. Tetapi cuma ketambahan saya mulai mengatur hidup yang baik. Misalnya kalau kami sholat subuh, terus menginjakkan amalan-amalan Islam dan sebagainya, kemudian olahraga. Saya memulai olahraga ya? Iya, mulai lari keliling kampung. Jadi itu harus dibiasakan. Ngomong tinggal di mana sih Kak? Saya Kapleng, Singkil. Oh, Singkil Kapleng. Oke, jadi memang keren teman-teman kalau sudah begini.
Jadi saya juga sama sih normal, cuma olahraganya yang belum normal. Sebulan bisa nggak pernah olahraga, jadi saya udah mulai nih. Oke, teman-teman motion, sekali lagi yang masih mager silakan, atau yang scroll-scroll Instagram tak jelas silakan aja untuk bergabung bersama kami di Motion Manado di live Instagram kami untuk bertanya-tanya kepada Kak Jauzi. Kak Jauzi ini sekolahnya asalnya dari Singkil kan, sekolah SMA-nya di Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah ada universitasnya juga ada ya? Ada. Muhammadiyah. Saya terakhir kenalan orang di situ, dia duta bahasa loh. Bukan ini gendut tidak bullying ya, dia badannya besar. Kalau mungkin kenal Di mana? anak-anak Muhammadiyah ya. Dia duta bahasa. Jadi saya tertarik bahasa dari dia pertama jadi duta bahasa. Ih, keren juga ya namanya duta bahasa. Kan biasa putra putri nih, putra putri Manado, putra putri Tomon, atau nyonggonin suruh, dia duta bahasa. Oh, keren juga ini. Berarti dia bisa mewakili bahasa kami. Oh, ternyata tidak juga begitu ya. Saya pikir dia menguasai berapa bahasa daerah, berapa banyak gitu. Oke. Karyanya Kak Jauzi sampai saat ini apa dong? Karya, belum ada karya. Belum ada karya, jadi memang infus dulu untuk senang membaca, Untuk apa ya? pengembangan Pengembangan diri. Lebih ke internal dulu. Oke, jadi kami nanti ada pelatihan menulis nih. Oh iya. Jauzi bisa ikut dong. Atau Siap. ada teman-teman Kasara untuk gabung. Kasara siap ikut. Untuk bukan gabung gitu sih, tapi ikut dong kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Bisa bertemu dengan teman-teman pegiat literasi lain juga, ya kan? Oke, sampai di sana kita kayaknya udah bisa ya. Masih lagi. Sudah banyak bertanya ini. Oke, 5 menit lagi nih bersama dengan kami Kak Jauzi dari Kasara, komunitas Sanggar Literasi yang selalu membuat perpustakaan jalanan. Jadi apa ya? Jadi main projectnya ya, project utamanya atau kegiatan utamanya itu yang biasanya di Tikala. Jadi teman-teman yang mau lari-lari sore, yang lari-lari pagi, ditunggu jamnya dari jam berapa? Jam 6:30 sampai jam 7 pagi? Iya, 9. 9 pagi. Jadi lari pagi, jangan lari sore. Mereka lari sore tidak ada. Jadi lari pagi, dari 6:30 mereka hadir di lapangan Tikala sampai jam 9. Kalau habis dari situ terus mau ke perpustakaan daerah silakan. Iya, atau dari perpustakaan daerah ke situ juga silakan. Tapi ingat, perpustakaan daerah mungkin ada sistemnya yang harus dilalui. Kayaknya kita harus rame-rame nih menggiatkan perpustakaan daerah kembali, kan? Karena perpustakaannya saya itu seperti bukan lagi perpustakaan, tidak ada enak-enaknya itu. Bahkan banyak yang belum tahu kalau itu perpustakaan. Ini yang lucu ya, betul juga. Iya betul. Padahal di situ banyak sekali orang lewat. Banyak sekali orang lewat. Tapi nggak tahu itu perpustakaan. Kita bisa bikin apa ya? Challenge apa ya namanya? Sosial eksperimen. Sosial eksperimen itu. Tanya itu gedung apa? Kalau ada yang tahu kan seru. Kalau nggak ada yang tahu itu yang jadi kita bisa kritik seperti itu loh kalau pemerintah. Jadi pemerintah jangan takut dikritik loh ya anak muda, karena kan anak muda juga akan nantinya memberikan solusi, bukan kita kan tidak kritik tanpa solusi, kita kritik selalu pakai solusi. Oke, jadi teman-teman motion sekali lagi untuk pertanyaan terakhir nih, saya beri kesempatan banyak kali loh, atau karena saya tidak melihat ke Instagram ya, yang nggak tahu kalau ada pertanyaan. Kasar sendiri berapa banyak orang tadi? 80-an ya? Untuk grup Instagram. Jadi memang untuk pengurusnya atau untuk yang dibilang circle ini 20-an. Oke, dari asal mana saja semuanya? Saya berdiri aja, saya udah berbagai macam. Oke. Tapi yang rata-rata domisili Manado. Jadi semua domisili Manado. Kalau dari luar ada? Dari Jogja sendiri ada yang bergabung nggak? Belum ada ya. Jadi memang di Jogja jurusan filsafat ini udah 6 semester. Di sana kamu kok juga seperti ini? Enggak, saya gabung ke. Oh, jadi gabung ke teman-teman sana. Di sana gabung nih komunitas mana? Rumah baca komunitas. Rumah baca komunitas. Oke, kami punya rumah baca sih, tapi rumahnya belum selesai. Oke ya, nanti kita gimana ya, kontak-kontakan lagi ya untuk kegiatan-kegiatan, mungkin kita bisa ikut kegiatan atau Kak juga bisa ikut kegiatan kami juga bisa ikut kegiatan. Oke, jadi teman-teman motion sekali lagi terima kasih atas kerjasama. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan kami berdua. Saya cuap-cuap juga, senang juga bincang santai bersama Kak. Jadi edisi kali ini sekali lagi jadi teman-teman yang mungkin nanti lihat recordnya silakan, yang mau juga bertanya aja di rekamannya ya kan. Kan kita simpan Instagram, jadi yang mau bertanya silakan di situ, nanti kita tag ke Kak Jauzi bisa balas dong komen-komen kalian. Jadi jangan lupa untuk
komen bagi mereka yang belum gabung di live Instagram kami di recordnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Jauzi telah bergabung bersama kami. Bagi teman-teman muslim juga yang mendengarkan, terima kasih atas waktunya. Dan sore hari ini kami dari Bincang Santai edisi 4 Maret 2021 ingin pamit, dan kita ketemu di minggu depan dengan minggu depan kita libur ya. Jadi minggu depan libur teman-teman muslim, jadi nanti 2 minggu depan kita ada lagi. Sekali lagi sampai ketemu di 2 minggu depan dengan narasumber-narasumber yang lebih keren, dengan komunitas-komunitas lain di Kota Manado dan sekitarnya. Jadi goodbye dan sampai ketemu. See you. Bye bye Kak Jesse di live Instagram. Dadah, dadah, sampai ketemu. Bye bye di Instagram.